Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Putri Arwati dengan NPM 2412013 dari kelas akuntansi 22A. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai investasi pada instrumen ekuitas. Yang pertama ada instrumen ekuitas. PSAK nomor 50 revisi 2014 mendefinisikan instrumen ekuitas sebagai setiap kontrak yang berhasil memberikan hak residual atas aset suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya. Investasi pada instrumen ekuitas mencerminkan kepemilikan atas saham yang diterbitkan oleh entitas lain. Pihak yang menerbitkan saham disebut investor, sedangkan pihak yang memperoleh kepemilikan saham disebut investor. Yang kedua ada investasi saham. Terdapat beberapa kemungkinan dalam transaksi kepemilikan saham investasi oleh investor. Sebagai contoh, bila perusahaan A membeli saham perusahaan B, maka terdapat tiga kemungkinan perlakuan akuntansi untuk tiga situasi. Yang pertama, bila pembelian saham oleh A tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap perusahaan B, maka perusahaan A akan mengelompokkannya sebagai trading atau available for sale securities, dan perlakuan akuntansinya tunduk kepada SAK 50 dan 55 atau dicatat dengan nilai wajar. Secara umum, pembelian saham di bawah 20% dianggap tidak mempunyai pengaruh yang signifikan atau yang terbaru tentang pengelompokan investasi bila dilihat di PSAK 71. Kemudian yang kedua, bila pembelian saham oleh A mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap perusahaan B, maka A akan menggunakan metode ekuitas untuk mencatat investasi saham tersebut. Secara umum, pembelian saham antara 20% sampai dengan 50% dianggap mempunyai pengaruh yang signifikan. Kemudian yang ketiga, bila pembelian saham oleh A yang dimaksudkan untuk mengendalikan atau menguasai perusahaan B, maka perusahaan A harus menyusun laporan konsolidasi. Dalam laporan keuangannya tersendiri yang disajikan sebagai tambahan atas laporan konsolidasian, perusahaan A harus mencatat investasi saham tersebut dengan metode cost atau mengikuti PSAK 55 atau sebagai available for sale securities. Pembelian saham di atas 50% dianggap dapat mengontrol atau menguasai perusahaan melalui voting. Dalam situasi seperti ini terjadi hubungan induk atau anak perusahaan. Kemudian yang ketiga ada entitas asosiasi atau asosiasi company. Paragraf 3 PSAK nomor 15 mendefinisikan entitas asosiasi sebagai suatu entitas, termasuk entitas non-korporasi seperti persekutuan, di mana investor mempunyai pengaruh yang signifikan dan bukan merupakan entitas anak ataupun bagian partisipasi dalam ventura bersama. Yang dimaksud dengan pengaruh yang signifikan adalah kemampuan atau kekuasaan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, kebijakan keuangan, dan operasional investasi. Keberadaan pengaruh yang signifikan oleh investor umumnya dibuktikan dengan satu atau lebih cara berikut ini. Pertama, ada keterwakilan dalam dewan direksi dan dewan komisaris atau organ setara di investasi. Yang kedua, partisipasi dalam proses pembuatan kebijakan, termasuk partisipasi dalam pengambilan keputusan tentang dividen atau distribusi lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu adanya transaksi yang material ada antara investor dengan investasi. Yang keempat, pertukaran personel manajerial atau penyediaan informasi teknis pokok. Untuk menentukan adanya pengaruh yang signifikan, keberadaan hak suara potensial atau wajar opsi convertible securities yang dapat dieksekusi pada saat pembelian saham harus diperhitungkan. Kemudian ada metode pencatatan atas investasi saham, yaitu yang pertama metode biaya dan nilai wajar atau cost dan fair value method. Metode ini mengakui investasi sebesar biaya perolehannya. Pada periode selanjutnya, investasi juga tetap diakui sebesar biaya perolehannya.
Investasi akan berubah jika terdapat penjualan, pembelian ataupun penurunan nilai. Pembagian dividen atas oleh investasi tidak menambah besaran investasi. Dividen yang diterima akan dibukukan dengan pendapatan dividen. Pada metode nilai wajar ini, investor juga akan mengakui investasi sebagai biaya perolehannya, atau secara umum, perlakuan akuntansi pada metode nilai wajar sama dengan perlakuan akuntansi pada metode biaya. Perbedaan antara metode biaya dan metode nilai wajar adalah pada pengakuan nilai investasi setelah pengakuan awal.